Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada program Sapa Kaltim bersama saya Jusni Ananda Fitri. Saudara, pada program Sapa Kaltim kita kali ini akan membahas topik yang sangat unik dan menarik, yaitu tentang Islam dan Pramuka, bersinergi dalam membangun kepribadian yang baik. Nah, tentu saja pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena kita telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Rudini Dai Pramuka, Esos MSOS ACSP selaku Ketua LDNU Kalimantan Timur. Assalamualaikum Kak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, lancar, berkah, mudah-mudahan. Oke, baik saudara-saudara sekalian, agar kita lebih dekat nih dengan pemirsa di rumah, Kak, mungkin boleh silakan disampaikan terkait pengenalan singkatnya terkait apa aja sih kesibukannya saat ini dan sedang menggeluti bidang apa nih, Kak? Ya, kalau untuk kesibukan, saya sebagai manusia biasa tetap bekerja. Aktivitas saya untuk menjemput rezeki, untuk menafkahi anak istri itu saya bekerja, home base saya di Universitas Mula Warman sebagai protokol rektor Universitas Mula Warman. Kemudian yang kedua juga saya masih sebagai pelajar, saya masih mahasiswa ya jurusan Pendidikan Agama Islam di program doktor Universitas Islam Negeri Samarinda ataupun UINSI Samarinda. Kemudian juga yang terakhir saya masih kesibukan saya ya dakwah seperti itu. Dakwah keliling pelosok kota ya seluruh negeri lah gitu kan, dari Sabang sampai dengan Merauke. Cukup sibuk ya tentunya, Kak. Biasa aja sih. Oke, Kak, ini kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak, kira-kira menurut Kakak Pramuka itu apa sih, Kak? Dan nilai-nilai Islam apa aja yang dapat diterapkan? Ada Praja, Muda, Karana. Itu kan tiga diksi yang mengandung arti yang berbeda, ya kan? Praja itu artinya rakyat ataupun manusia ataupun orangnya. Kemudian muda adalah orang-orang muda, Karana itu adalah suka berkarya. Artinya rakyat muda yang suka berkarya. Itu spesifikasi arti daripada pramuka itu sendiri, gitu kan? Seperti itu. Nah, oleh karena itu pramuka itu adalah tuntutannya bagaimana menjadi manusia yang harus kreatif, harus berinovasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Lalu bagaimana korelasinya terhadap Islam? Dan tentu Islam juga agama Islam itu aibimana salamah. Islam itu maknanya selamat. Jangan pun kau menjalankan kewajibanmu terhadap Tuhanmu, atau dalam bahasa Islam itu syariat. Syariat itu kan ada 5. Kamu mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Itu adalah syariat. Jangan pun kamu melaksanakan ini semua. Kamu barusan mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu kamu beriman kepada Allah, meyakini Allah dan Rasulnya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Jangan pun kita melaksanakan semua itu, cuma meyakini Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad adalah nabinya, itu pasti masuk surga. Kenapa? Kata Rasul SAW, walikulli ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Tapi beda tentunya. Orang yang mengerjakan syariat, orang yang hanya beriman dengan artinya meyakini Tuhan dan Nabi Muhammad saja. Tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak dia haji, dan dia tidak bayar zakat misalkan. Dia akan masuk surga, tapi pakai transit. Transitnya lama. Sementara dalam kitab Durratun Nasin itu, bandingan antara dunia dengan di alam akhirat, 1 malam di malam akhirat itu, ya, itu 65 tahun di dunia. Bayangkan kalau kita transitnya 10 tahun. Apa Anda bobok belur gitu kan? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, Islam itu aibimana selamat. Nah, kalau kamu mengaku Islam, maka harus mengerjakan yang namanya syariatnya. Maka Islam ini menuntut kita harus menjadi orang yang kreatif. Bagaimana kreatifnya? Maka Islam hadir membawa jawaban-jawaban agar kita tidak boleh menjadi orang-orang yang malas. Maka korelasi antara pramuka disebutkan tuh dalam Al-Quran tuh. Apa sebutannya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim
falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan janganlah kamu meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kamu karena kamu khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi Islam mengkhawatirkan jangan sampai kamu tuh meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi salah satu membekali anak-anak kita, generasi muda ataupun bangsa ataupun umat agar tidak menjadi generasi ataupun orang-orang yang lemah, bagaimana caranya? Harus dimunculkan bentuk kreativitasnya. Jadi antara Islam dan pramuka korelasinya sangat luar biasa. Nah, Kak, bagaimana pengalaman Kakak dalam mengikuti kegiatan pramuka ini dan menerapkan nilai-nilai Islamnya itu, Kak, di dalamnya? Saya kan ikut pramuka itu dari SMP ya. Kenapa tidak dari SD? Sementara kan dalam golongan pramuka itu ya, kalau kita ngelihat perjalanan pramuka, ya kan ada yang disebut golongan siaga, ada golongan penggalang, ada golongan penegak, ada pandega, dan juga ada pembina dan juga pelatih. Seperti itu. Nah, dalam usia peserta didik, setidaknya itu ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, kebetulan saya start itu dari penggalang. Kenapa dari penggalang? Karena dulu di SD saya itu nggak ada pramuka. Gitu loh. Ada bajunya, tapi nggak ada pendidikannya. Itu juga harus kita bedakan tuh. Ya kan? Apa bedanya pramuka dengan pramukaan? Pramuka itu orangnya. Kepramukaan itu adalah kegiatannya. Seperti itu. Edukasinya. Seperti itu. Nah, kemudian pengalaman saya setelah itu di SMA. SMA itu saya betul-betul aktif. Lanjut kuliah juga saya ikut pramuka. Nah, selama saya berkegiatan di dalam kepramukaan, bagi saya menemukan jati diri saya. Baik sebagai warga negara, warga bangsa, atau sebagai orang yang beragama. Kenapa? Bagi saya, pramuka itu identik terhadap kewajiban saya terhadap Tuhan. Karena saya punya janji di situ. Makanya dalam istilahnya pramuka itu ada yang namanya Trisatya. Ya kan? Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dulu. Ya kan? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita ini sebagai anak pramuka, ya kan, sebagai warga negara punya kewajiban kepada Tuhan, punya kewajiban kepada negara, punya kewajiban kepada sesama. Berarti kalau seandainya kita ini laksanakan 3 poin, makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah ada Isra-nya, ada Mi'raj-nya. Isra itu bagaimana hubungan kepada siapa? Kepada manusia, hubungan vertikalnya, horizontalnya. Nanti hubungan vertikalnya adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik antara hubungan dengan Allah, ya, tapi buruk hubungan dengan manusia itu berbahaya. Makanya ketika kita menjalankan ibadah puasa gitu kan, lalu kita setelah lebaran ada maaf-maafan. Kenapa penting maaf-maafan? Kata Nabi nanti, ya kan, kata Rasul SAW, kalau siapa yang puasanya lancar, ibadahnya lancar, lalu dia tidak memaafkan, bisa jadi dia dianggap selesai. Tapi nanti dia yaumil kiamah, itu kan, orang tersebut, misalkan nih, saya dengan Jujun nih, punya masalah nih, ya kan? Saya nggak minta maaf di dunia. Nanti di padang mahsyar saya harus mencari Jujun untuk minta maaf. Ya kan? Tapi kalau kita punya dosa dengan Tuhan, cukup istighfar dan tobat, selesai. Ya kan? Makanya penting sekali. Nah, jadi pengalaman saya terhadap pramuka dan terhadap nilai-nilai Islam itu di situ. Jadi ketika saya itu ngaku pramuka, saya harus menjalankan, ya kan, dasar dharma yang pertama. Kewajiban saya kepada Tuhan, ya saya sholat, gitu kan. Sebagai orang yang beriman, orang Islam ya sholat, gitu kan. Kemudian saya harus berbaik dengan orang. Nah, selama saya mengikuti, kemudian saya banyak kawan. Inilah pengalaman yang sangat luar biasa. Makanya tatkala saya menjadi pembantu pembina, saya ketika azan berkumandang tuh saya stop kegiatan. Stop, nggak ada cerita. Yang Islam harus sholat dulu. Nanti setelah itu lanjut lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kak. Berarti sangat penting ya. Penting. Baik, saudara sekalian, pembicaraan kita semakin lama semakin menarik nih, Kak. Dan tentunya kita akan melanjutkan segmen selanjutnya terkait manfaat dan dampaknya. Tapi setelah jeda iklan yang satu ini. Selamat pagi saudara, kembali lagi di program Sapa Kaltim bersama saya dan narasumber kita Kak Rudini. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih Kak terkait pengenalan dan pengalaman di tentang Islam dan pramuka. Nah, kita masuk lagi nih Kak.
di pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Kak, kira-kira kegiatan pramuka ini dapat membantu karakter yang baik, terutama dalam konteks Islam? Jadi dalam kegiatan pramuka itu, Kak Juju, setidaknya itu kita manfaatnya itu kita mendapatkan beberapa kecerdasan. Salah satunya di pramuka itu mendapatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan fisikal, dan yang terakhir kecerdasan sosial. Jadi 5 kecerdasan itu jarang kita dapatkan kecuali di dalam kegiatan pramuka. Jadi dalam konteks Islam, kalau kita sudah memiliki 5 kecerdasan itu, hidup kita akan menjadi orang yang sukses. Makanya dalam Islam itu kan ada doa yang sering kita baca. Doa itu sering kita kenal dengan sebutan doa sapu jagat. Ya kan? Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia. Tolong berikan kami juga kebahagiaan di akhirat. Lalu tolong jauhkan kami dari siksa neraka. Berarti endingnya itu ada tujuan besar yang ingin dicapai. Ternyata kehidupan manusia tidak hanya ingin bahagia di dunia, kalau di akhiratnya menderita. Atau kebalikannya, menderita di dunia, ya kan, bahagia di akhirat. Tapi juga semua orang itu tidak mau, pengennya balance antara kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, lalu dijauhkan dari api neraka. Menurut saya, tujuan hidup manusia itu yang disebut kebahagiaan 3 ini, rasa-rasanya relevan sekali relevan sekali bisa dicapai dengan 5 kecerdasan ini. Contoh, saya pengen kebahagiaan dunia, ya kan? Saya harus memiliki kecerdasan apa? Setidaknya kecerdasan intelektual, kecerdasan fisikal, kecerdasan sosial, ya kan? Kecerdasan emosional. Lalu kalau saya pengen bahagia di akhirat harus memiliki kecerdasan apa? Minimal spiritual dan juga emosional. Bagaimana menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang baik, sebagai umat yang baik, ya kan? Lalu bagaimana agar kita senantiasa jangan sampai kita masuk ke dalam neraka? Kalau 5 kecerdasan ini kita combine-kan, kita kolaborasi, rasa-rasanya Tuhan jahat banget kalau kita sampai masuk neraka. Sementara kita ini mempraktekkan 5 kecerdasan ini. Ya kan? Kecerdasan sosial. Dan memang kata Ibnu Khaldun, ya kan, Aristoteles termasuk Auguste Comte, pakar sosiolog, bapak sosiolog sepanjang masa, bahwa mengemukakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sementara pramuka menghadirkan dalam dasar dharma yang kelima, rela menolong dan tabah. Islam juga hadir membawa konsep ini. Apa kata Islam? Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kira-kira pas nggak nih? Konsep ini luar biasa gitu loh. Itu satu dalam tinjauan sosial. Lalu bagaimana dengan tinjauan emosional? Empati. Ada orang yang sakit, ya kan? Nggak usah nunggu di WA, nggak usah nunggu di telepon. Datang jengukin kalau kawan sakit. Makanya kata Imam Ghazali tuh, kun kal dain walatakun kal uznain. Belajarlah dari kedua tangan, jangan belajar dari kedua telinga. Lihat tangan, yang kiri gatal, jujur. Yang kanan nggak nunggu di WA kan, datang untuk menggaruk. Saling membantu. Tapi kalau lihat telinga, biar dia berdekatan, tapi dia tidak pernah bertatap-tatapan. Ya. Betul, kan? Artinya kadang-kadang kita merasa dekat tapi ngerasa jauh gitu loh. Masa teman-teman sendiri aja kita nggak kenal? Masa teman menderita kita diam-diam aja pura-pura nggak tahu? Kan sayang seperti itu. Tapi belajarlah di kedua tangan. Seperti itu korelasinya luar biasa. Luar biasa ya Kak. Berarti nih Kak, apa sih manfaat yang diperoleh dari sinergi antara Islam dan pramuka ini Kak? Pada akhirnya manfaat besarnya, baik itu secara nyata ataupun secara hakikat, mereka orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai Islam lalu dibawa ke dalam pramuka, atau nilai pramuka yang diaplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan mendapatkan 3 manfaat besar. Salah satunya hidupnya akan bahagia di dunia. Yang kedua bahagia di akhirat. Yang ketiga insya Allah dia dimasukkan surga dan tidak mampir ke dalam neraka. Ini manfaat 3 ini luar biasa loh.
Ya, kalau orang sudah bahagia di dunia, otomatis kan kesuksesan ini bergelimpang. Contoh, orang yang paling bahagia menurut saya adalah orang yang tidak punya musuh. Kamu punya duit banyak, Iya. punya mobil banyak, Amin. tapi kamu banyak musuh. Tenang nggak hidupmu? Enggak, Hah? tentu tidak tenang. Tapi makan pakai kerupuk sama kecap, ya kan? Motor Scoopy, ya kan? Duit 1 bulan 3.500.000. Tapi kita itu bersahabat dengan semuanya. Kira-kira enak nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Jangan pun kita punya musuh. Orang kita baru diomongin orang aja. Apa sih si Juju itu? Apa tuh? Oh, itu kacunya tuh dapat minjam itu ya. Kita udah sakit hati. Itu baru diomongin, belum dimusuhin. Gitu kan? Tapi kalau kita nggak punya musuh, senang, aman, bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Makanya 5 kecerdasan ini, bagaimana mungkin kita punya musuh, sementara kita punya kepekaan sosial. Kita punya kepekaan sosial, emosional. Kita peka terhadap urusan kita dengan Tuhan, spiritualnya. Kita peka juga dengan fisikal kita. Kan fisik kita harus jaga. Kita harus olahraga, ya kan? Bagaimana sekarang orang-orang di luar sana bertarung untuk mengurus fisiknya, ya kan? Rela dia menahan makan demi menjaga fisiknya, ya kan? Rela keluar uang banyak untuk apa? Merawat fisiknya biar glowing, ya kan? Glowing. Kalau pengen glowing sering-sering makan mihun, ya kan? Kenapa tuh, Kak? Biar ramping sama putih. Kan begitu. Nah, jadi luar biasa manfaatnya kalau 5 kecerdasan ini dipakai. Ya kan, makanya dalam istilah pramuka itu ada yang disebut prinsip dasar kepramukaan. Tahu nggak prinsip dasar kepramukaan? Ya, singkatannya imtakdul bangse dul hadi takode. Apa itu? Nggak tahu aku itu artinya apa, ya kan? Iman dan takwa, ya kan? Imtakdul bangsa, peduli terhadap diri sendiri, bangsa dan negara, dan taat kepada kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka adalah dasa, dharma, trisatya, dan dasa, dharma. Islam mengajarkan harus peduli dulu terhadap dirimu sendiri. Siapa lagi yang mau peduli terhadap dirimu kalau bukan dirimu Sendiri. Makanya konsep Islam di dalam Al-Quran, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Pas nggak? Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Inilah konsep pramuka. Jaga dulu dirimu, peduli terhadap dirimu sendiri, lalu keluargamu, lalu sahabat-sahabatmu. Begitu. Kalau udah selesai hubungan internalmu, laksanakan hubungan eksternalmu. Gitu. Masya Allah. Nah, Kak, kira-kira apa sih dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat jika sinergi antara pramuka dan Islam ini tuh baik gitu, Kak? Ya seperti lebah yang saya ceritakan. Lebah itu lihat, dia mengisap saripati bunga tanpa merusak. Ya kan? Dia ngambil manfaatnya, tapi tidak sama sekali rusak itu saripati bunganya. Bunga itu nggak rusak. Atau dia hinggap di daun, hinggap di ranting, jangan pun ranting. Daun aja nggak patah dihinggapi sama lebah. Artinya apa? Ketika kita menjadi orang-orang yang bergerak menjalankan pramuka dan Islam, maka semesta itu akan tersenyum. Orang sekitar kita akan tersenyum buat kita. Nah, baik saudara sekalian, semakin lama semakin menarik nih pembahasannya, semakin banyak yang ingin kita ketahui. Nah, pemirsa, tentunya kita akan melanjutkan segmen berikutnya, tapi jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Kaltim. Kembali lagi bersama saya Jusni Ananda Fitri pada program Sapa Kaltim dengan narasumber kita Kak Rudini. Nah, Kak, tadi kita sudah membahas banyak nih terkait Islam dan pramuka. Selanjutnya kita akan membahas terkait implementasi dan harapannya nih, Kak. Saya ingin tahu lebih dalam nih, Kak. Kira-kira gimana sih caranya mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka untuk membangun kepribadian kita yang lebih baik? Yang pertama yang harus kita elaborasi nilai Islam terhadap pramuka. Satu, Islam itu mengajarkan kita disiplin. Ya. Khususnya itu disiplin waktu. Ya kan? Betul, Kak. Coba lihat, di dalam Islam itu banyak ayat yang membahas tentang waktu.
Contoh, wadduha, dan demi waktu duha. Wal fajr, dan demi waktu fajar. Gitu kan? Wal as, ya kan? Banyak sekali ayat Quran yang membahas tentang waktu. Berarti pentingnya waktu. Makanya di dalam pramuka dasa dharma itu kan ada tuh. Disiplin, berani, dan Setia. setia. Seperti itu. Nah, Islam mengajarkan kedisiplinan yang sangat luar biasa. Disiplin waktu. Dan dalam puasa juga mengajarkan kita disiplin waktu. Biar tempe itu halal, nggak boleh dimakan kalau belum waktunya. Biar es kelapa muda itu halal, nggak boleh diminum kalau belum waktunya. Jadi penting sekali. Yang keempat, kalau kita pengen, ya kan, tapi kita tahu bahwa itu tidak boleh gitu loh, seperti itu. Nah ini kedisiplinan ini kita bawa ke dalam pramuka, kita praktekkan di dalam pramuka. Bagaimana cara mempraktekannya? Misalkan saya sebagai aktivis pramuka, nilai Islam akan saya tarik nih dalam gerakan pramuka. Ya minimal itu tadi disiplin. Contoh, setiap kali berkegiatan pramuka itu harus punya rundown, ya kan? Rundown itu betul-betul dijalankan sesuai rundown. Tidak boleh toleransi. Kecuali boleh toleransi apabila alasan itu masuk akal. Makanya di dalam Islam itu ada keringanan. Namanya ruksoh. Ada bentuk keringanan. Contoh, ya kan? Boleh kamu tidak puasa, tapi ada syaratnya. Satu, kamu sakit. Yang kedua, kamu lagi safar, perjalanan, kemana-mana gitu kan. Asal jangan kita menghalalkan segala cara. Aku kan lagi perjalanan. Dari mana? Dari Lobakung ke Jalan Pramuka, ya kan? Bukan itu konsepnya, ya kan? Jadi seperti itu kedisiplinan bisa kita praktekkan, ya kan? Jadi benar-benar kita terapkan seperti itu. Yang kedua, implementasinya adalah nilai kejujuran, ya kan? Apa nilai kejujuran dalam pramuka? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu dasar dharma yang ke-9. Sementara Islam, ya, adalah agama yang sangat luar biasa, mengajarkan kejujuran. Makanya ayat tadi yang saya baca tadi di awal An-Nisa ayat 9 itu, ujung ayatnya adalah apa? Kaulan sadida. Berkatalah dengan benar, dengan jujur, gitu loh. Bahkan adalah kata Rasul SAW, kulil haqi walau kana murran, katakanlah yang baik meskipun itu pahit. Berarti kita dituntut untuk jujur. Tengok, belajar kita jujur itu kan ada di nilai puasa. Lihat tapi puasa. Kita untuk berpeluang, ya, berpeluang untuk tidak jujur kan gampang di puasa. Contoh, kumur-kumur kalau puasa batal nggak? Kumur-kumur pakai apa dulu? Pakai apa aja, mau pakai marjan juga boleh, pakai air juga boleh, batal nggak kira-kira? Kalau pakai air wudhu nggak batal. Nggak batal. Kalau air marjan batal. Batal. Kalau saya mau air apapun batal. Misalkan wudhu nih, kita kumur-kumur 3 kali, yang keluarnya cuma 2 kali. Batal. Ya kan? Karena satu masuk. Nah, itu kan peluang itu bisa kita kerjakan. Coba lihat, ketika wudhu, siapa yang melihat? Nggak ada kan? Hanya kita dengan Tuhan yang melihat. Kenapa kita tidak lakukan itu? Ada kejujuran di dalam hati kita yang kita merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita bawa, kita bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pramuka diberikan amanah. Sekecil apapun amanah itu, kita jalankan dengan baik. Jangan khianat kita. Kita harus menjalankan amanah dengan baik. Allah itu tidak akan pernah memberikan amanah yang lebih besar kepada kita, kecuali yang kecil kita laksanakan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Kira-kira apa sih Kak harapan Kakak untuk generasi muda saat ini terkait kegiatan pramuka dan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam? Harapan saya itu minimal ada 3. Satu, jangan pernah mengetuk gelapnya malam, lebih baik menyalakan lilin. Kita tahu bahwa hari ini mungkin banyak orang yang menyepelekan tentang pramuka. Hari ini banyak orang yang sudah tidak suka terhadap pramuka. Dan itu menjadi masalah yang besar buat kita. Termasuk anak-anak muda zaman sekarang. Kalau kita kasih pilihan ikut pramuka atau ikut bola, pasti dia milih ikut bola. Ya kan? Dan itu menjadi problem yang sangat luar biasa dalam gerakan pramuka. Tapi apakah kita itu akan menyalahkan semua keadaan? Tidak. Daripada kita menyalahkan keadaan, lebih baik kita menyalahkan lilin. Artinya apa? Kita hadir membawa solusi. Apa solusi konkret yang pernah Kak Rudini lakukan? Saya setiap kali ceramah, menjadikan diri saya itu teladan. Teladan buat diri saya, teladan buat orang lain. Kenapa? Anak muda itu membutuhkan role model. Ya kan? Role model. Kalau menjadi role model, kenapa sih banyak anak muda itu suka dengan Ronaldo?
Karena dicontoh. Ya kan? Karena dicontoh, karena permainannya bagus dan sebagainya. Kenapa mereka tidak mau ikut pramuka? Karena tidak ada yang dicontoh. Tidak ada ikon yang menjadikan mereka itu inspirasi. Maka hadirnya Ustadz Rudini Dai Pramuka, saya berharap menjadikan ikon bahwa anak muda, pramuka itu ada ceramahnya loh. Pramuka itu ternyata bukan hanya tepuk tangan loh. Bajunya Ustadz Rudini itu pramuka tapi keren loh gitu loh. Unik gitu. Jadi hal itu yang akan menggugah gitu kan, daripada kita mengutuk gelapnya malam tadi, lebih baik kita membawa solusi. Ayo kita belajar agama tapi kita sambil permainan, banyak tepuk tangan, ya kan? Saya sering mengatakan ada tepuk sukses gitu kan. Prok prok prok, di hatiku ada cinta, tok tok tok, ya kan? Di mulutku ada doa, di tanganku ada karya, ya kan? Sukses gitu kan. Hati kalau udah punya cinta, mulut penuh doa, tangan penuh karya. Apa alasan kalau kita tidak sukses? Ya nggak? Anak-anak kalau begitu asik. Coba kalau misalkan hadir kita ceramah di hadapan anak muda yang kita bahas mati, bubarlah mereka. Ya kan? Iya, Kak, betul. Tapi kalau kita asik gitu kan, nah itu yang pertama yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita harus menjalin kolaborasi. Baik itu terhadap masyarakat, pemerintah. Bohong namanya kegiatan nggak membutuhkan operasional pembiayaan. Nah, oleh karena itu ayo terus kita laksanakan. Yang terakhir kita harus sajikan menu-menu spesial, menu-menu istimewa. Kenapa? Misalkan Juju mau makan di tempat itu. Satu, alasannya view-nya bagus, enak buat selfie. Yang kedua, rasanya enak. Banyak makanan kesukaan kita, banyak menu itu yang disukai nama dia, ya kan? Yang ketiga, pelayanannya ramah. Bagaimana mungkin orang yang mau masuk ke pramuka sementara dilayaninya bukan disenangin, bukan dengan ramah, ya kan? Ngapain kamu ke pramuka? Gak usah ikut ke pramuka. Push up, tiarap. Kira-kira orang betah nggak? Tidak betah. Jadi menunya sajikan dengan menu yang baik, yang mantap, yang istimewa, yang spesial. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, kita harus layani dengan ramah seramah-ramahnya. Yang ketiga, view-nya harus bagus. Artinya apa? Do uniform is power. Ya kan? Pakaian itu adalah kekuatan. Bagaimana kalau misalkan Kak Juju datang ke anak SD, ngelihat, cakep, kakaknya lu cakep, gitu loh. Jadi setidaknya motivasi pertama dia mau gabung di pramuka bukan karena nilai pramukanya, tapi senang dengan kakak pembinanya. Coba bayangkan, udah datang panas-panasan melihat pembina pramuka, udah apek, udah bau, udah enak banget dilihat, malas dia. Tapi udah kita keren, gagah gitu kan. Setidaknya dia datang itu hanya untuk berjumpa dengan kakak pembinanya. Kan begitu. Tiga ini yang barangkali yang harus kita saling kuatkan, ya. Kita harus kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder dan lain sebagainya. Begitu. Berarti itu termasuk ya Kak ke dalam bagaimana cara meningkatkan masyarakat supaya sadar dan mau berpartisipasi terkait untuk ikut bersinergi dalam pramuka dan Islam. Betul sekali. Kenapa? Saya mengetahui sendiri karena saya pernah cerita bahwa skripsi saya tentang pramuka, tesis saya tentang pramuka, disertasi saya pun ini rencana tentang pramuka dan udah di ACC judul saya tentang pramuka. Artinya, kalau berdasarkan survei, mayoritas 75% orang Indonesia ya yang pernah sekolah dulunya itu pernah ikut pramuka. Dan mereka meyakini pramuka itu bagus. Satu, kalau di kalangan mahasiswa nggak pernah ikut demo. Ya kan? Mau demo itu sebenarnya bagus gitu kan. Tapi anak pramuka mengucapkannya, menyalurkan aspirasi itu dengan baik, dengan tutur kata yang keren. Oke, luar biasa sekali Kak terkait penjelasan kita tentang Islam dan pramuka ini. Nah Kak, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Mungkin boleh Kak terakhir untuk closing statement-nya untuk program Sapa Kaltim pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, Sapa Kaltim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah menjadi orang baik. Jangan pernah berbuat jahat. Bukan berarti kita ini orang baik, bukan. Tapi kita adalah orang yang tak pantas berbuat jahat. Semua kehidupan kita, tindak dan tanduk kita itu memiliki resiko yang sangat luar biasa. Jadi orang baik punya resiko. Jadi orang jahat punya resiko. Lebih baik jadi orang baik walaupun ada resiko dibandingkan menjadi orang jahat sementara kita pun punya resiko. Luar biasa Kak, tadi kita sudah membahas tentang pramuka dan Islam. Kesimpulannya adalah tetaplah menjadi orang yang baik. Baik itu kamu anak pramuka ataupun yang lainnya. Nah, saudara sekalian, terima kasih sudah menyampaikan
dan menyaksikan program Sapa Kaltim pada pagi hari ini. Saya Jusniananda Fitri dan narasumber kita pada pagi hari ini Kak Rudini Dai Pramuka, Esos Emsos ACSP, mengucapkan sampai jumpa di episode Sapa Kaltim selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.